itu tidak mengerti tentang apa itu istihadah. Apa itu istihadah? Jadi istihadah itu adalah darah, kategorinya darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita, namun darah itu termasuk darah penyakit, bisa dikatakan begitu darah penyakit, karena dia keluar tidak masanya haid atau mungkin melebihi masanya nifas, begitu, melebihi masanya. Nah, itu perlu diketahui bagi sebagian kaum wanita pada masa sekarang itu banyak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Sobat Rama dimanapun Anda berada? Kembali lagi dalam program Kembang Podcast Kemenak Rembang on Podcast spesial bicara Bincang Ramadan. Bersama saya Nikmatul Abida, penyuluh agama Kabupaten Rembang. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bu Hajah Mutmainah ESHI sekaligus Ketua Pokjalu Kabupaten Rembang. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Jadi pada kesempatan kali ini Sobat Rama, kita akan membahas seputar fikih wanita. Mengingat pada bulan ini adalah bulan Ramadan, jadi kita harus mengetahui, apalagi kita sebagai wanita muslimah harus mengetahui hal-hal kecil kifayah puasa. Baik Sobat Rama yang dimuliakan Allah, kita dengarkan dulu prakata dari Ibu Hajah Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rama yang dirahmati Allah dimanapun berada, wabil khusus pada kesempatan kali ini Ibu Nikmatul Abida sebagai host pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali kesempatannya telah menghadirkan kami untuk podcast menyapa sahabat Rama dimanapun berada, dan temanya cukup menarik pada kesempatan kali ini, yakni fikih perempuan, fikih wanita. Mengingat ini bulan puasa, maka ada satu kewajiban yang tidak wajib harus kita laksanakan, yakni ibadah puasa, begitu ya. Nah, terkait tentang puasa, sebagian dari kita dari kaum Hawa tentunya akan mengalami siklus haid atau kesempatan puasa ini pada saat ini baru mengalami nifas, atau di antara siklus haidnya itu sebagian dari kaum Hawa itu sedang mengalami istihadah. Jadi sebenarnya terkait tentang haid, nifas, dan istihadah itu kan sudah menjadi kodrat wanita ya, yaitu setidaknya akan mengalami haid atau nifas bagi yang mempunyai setelah melahirkan, dan istihadah. 3 itu wajib diketahui bagi kaum wanita. Apakah yang dinamakan haid itu, apakah yang dinamakan nifas itu, apakah yang dinamakan istihadah itu. Untuk prolognya itu terkait dengan kewajiban puasa ketika bulan Ramadan, sedangkan sahabat-sahabat kita sedang mengalami haid, nifas ataupun istihadah, itu bagaimana dengan puasanya? Tentunya untuk haid pastinya tidak menjalankan ibadah puasa. Untuk nifas juga tidak menjalankan ibadah puasa. Namun untuk istihadah nantinya akan tetap menjalankan ibadah puasa. Jadi
Begitu Mbak Nikmah untuk awalan kaifiah tentang haid, nifas dan istihadah. Terkait tentang bagaimana darah haid itu, apakah batasannya umur keluar, umur berapa harus mengeluarkan darah haid, nifas itu untuk siapa dan bagaimana, mungkin bisa nanti kita sambung untuk dalam pembicaraan kali ini. Baik, sangat menarik ya Sobat Rama pembahasan kali ini seputar tentang fikih wanita. Jadi tadi Bu Mutmainnah sudah memberikan penjelasan pengantar untuk haid, nifas dan istihadah. Jadi sebenarnya orang haid itu batasan umurnya itu berapa Bu? Kemudian kategori ataupun ciri-ciri dinamakan darah haid itu yang seperti apa? Apakah darah haid itu warnanya harus merah atau bagaimana? Kemudian batasan haidnya itu berapa hari gitu? Baik, pertanyaan yang bagus, dan itu memang fikih dasar yang harus diketahui oleh para wanita, para perempuan, dan kaum hawa, sekalipun tidak menutup kemungkinan ya Mbak, para bapak-bapak, kaum adam pun harus mengetahui gitu. Jadi terkait dengan batasan umur, kapan darah haid itu keluar, itu tidak ada batasannya. Jadi darah haid itu keluar, ada yang balik, setelah balik sudah menginjak dewasa atau bahkan sudah tua baru mengalami haid, itu ada. Jadi ininya begini, ketika seorang wanita itu mengeluarkan darahnya warnanya itu merah, kalau darah haid itu bau ya. Kalau yang tidak bau itu biasanya dinamakan darah istihadah. Itu bisa muncul kapanpun, bisa dialami kaum wanita itu dari umur berapapun. Ada yang umur 9 tahun sudah mengalaminya, ada yang umur 15 tahun baru mengalami haid, ada bahkan yang seumur hidupnya tidak mengalami haid, itu sebagian kaum hawa pun ada seperti itu. Itu terkait batasan umur. Dan batasan berhentinya darah haid pun itu berbeda-beda dari setiap para kaum wanita. Ada yang umur 30 mungkin sudah berhenti, tidak mengalami haid lagi setelah umur 30. Ada yang sampai umur 40 itu masih mengalami haid, setelah 40 ke belakang sudah tidak mengalami haid lagi. Artinya kalau bahasa sekarang itu menopause ya namanya ya. Nah, seperti itu. Itu ada berbagai macam sih penyebabnya. Mungkin memang siklusnya sudah berhenti sampai pada umur sekian, atau mungkin disebabkan oleh penyakit bisa, dan itu ada beberapa faktor gitu. Nah, terkait tentang batasan berapa lama darah haid itu keluar, lalu berapa lama darah haid itu mulai berhenti, itu kalau jumhur ulama mengatakan ya, dan ini untuk mempermudah sahabat ramah dimanapun berada untuk menjadi patokan gitu ya. Kalau darah haid itu dinamakan darah haid ketika wanita mengeluarkan darah, batasannya itu paling sedikit adalah 24 jam, 1 hari 1 malam begitu. Lalu batasan maksimalnya adalah 15 hari. Dari situ tentunya bisa difahami ya, ketika darah itu keluar melebihi dari 15 hari, maka itu sudah tidak dikatakan darah haid lagi. Nanti itu pada kriteria darah istihadah. Nah, itu tentang haid. Lalu ketentuan tentang suci berhenti dari berhentinya darah haid, lalu kita harus mandi besar dari haid gitu ya. Itu kan setelah paling maksimal 15 hari dan
batasan yang minimalnya adalah 1 hari. Ketika darah haid itu sudah tidak keluar, maka seorang wanita itu harus mandi wajib, bersuci dari haid. Tapi ketika wanita itu mengalami sebagian kasus melebihi dari 15 hari, maka ketika hari ke-15 itu, hari setelah sempurna hari ke-15 itu tetap harus mandi suci dari haid. Lalu hari ke-16-nya adalah tidak dihitung dia sedang mengalami haid lagi. Tentunya kewajiban-kewajiban seperti puasa, kewajiban sholat itu tetap harus dijalankan. Ini kan kaitannya dengan bulan Ramadan, maka dia harus menjalankan ibadah puasa seperti itu. Itu tentang batasan maksimal dan minimalnya haid. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang itu nyambung ya Bu. Ini Iya. bisa Tadi kan sudah dikatakan ada batasan minimal darah haid keluar, kemudian maksimalnya kalau maksimalnya 15 hari termasuk istihadah. Nah, kadang itu Bu, untuk ketentuan puasa orang yang haid itu siklusnya berubah-ubah. Siklusnya berubah-ubah, awalnya itu hanya 5 hari. Kemudian karena sekarang itu banyak orang yang hamil, kemudian melakukan sesar, nah itu siklusnya berubah. Sebelumnya dia sudah haid sebelum puasa, itu 7 hari. Kemudian setelah puasa itu dia ternyata datang haid. Datang haidnya itu 10 hari. Nah, kemudian dia sudah suci dan berhenti 3 hari ke depan. Kemudian keluar lagi 3 hari. Nah, itu dia sudah puasa dan sholat. Itu bagaimana? Itu apakah nanti mengqadha puasa dan sholatnya atau bagaimana? Ya, gitu. Baiklah, jadi menarik sekali. Intinya begini, Mbak Nikmah. Jadi bisa menjadi patokan tadi seperti yang saya utarakan di awal, batasan minimal adalah 1 hari, 1 malam, maksimalnya adalah 15 hari. Lalu untuk keadaan suci seorang wanita itu minimal itu 15 hari. Kalau maksimalnya, ini ketentuan suci ya, keadaan suci untuk para wanita ya, itu tidak ada ketentuan. Ya, gitu ya. Jadi ketika seorang perempuan itu haid, dia itu haid terus menerus 15 hari. Setelah itu kan harus suci. Ketika dia itu suci misalkan sucinya itu tadi ketentuan minimalnya adalah 15 hari. Kok belum ada 15 hari sucinya, dia mengeluarkan darah lagi. Maka darah itu dinamakan istihadah juga. Istihadah bukan darah haid. Bukan darah haid. Jadi ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darah sampai dengan 15 hari, dia masih mengeluarkan darah lagi seperti yang penjenengan contohkan, mungkin sampai 17 hari, maka yang 2 hari itu adalah darah istihadah. Terus pada bulan puasa dia sudah sudah puasa ya, yang 2 hari itu wajib mengqadha puasa kan, sekalipun dia itu dalam keadaan mengeluarkan darah, karena itu dianggap darah istihadah. Ternyata dia itu belum genap sucinya itu 15 hari, tetap mengeluarkan darah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Maka dia itu wajib puasa apa tidak? Ya tetap wajib puasa. Karena dianggapnya suci itu kan 15 hari minimal. Nah, dia itu bersuci belum genap 15 hari sucinya, maka ya rentang waktu itu tetap ada kewajiban
puasa. Beda lagi dengan yang seperti ini Mbak Abidah, ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah haid yang biasanya 5 hari, itu nggih. Kebiasaan memang 5 hari. Nah, dia haid 5 hari pada bulan puasa. Akhirnya dia berbuka kan, tidak puasa. Nah, setelah itu bener aja dia setelah itu suci, gitu nggih. Akhirnya dia puasa. Baru mendapatkan 7 hari puasa, berarti tadi kan masih dalam rentang waktu 5 hari tambah 7, baru 12 hari. 7 hari puasa, ternyata keluar darah lagi. Nah, keluar darah lagi itu berarti termasuk darah haid kah atau darah istihadah? Itu termasuk darah haid, karena rentan waktu haid itu masih belum mencapai 15 hari. Terkait dengan hukum puasanya karena dia sudah puasa 7 hari gitu ya. Puasa 7 hari, maka sebagian ulama itu sepakat bahwa karena itu dianggap haid, sekalipun berpuasa dia tetap terhitung haid, seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi patokannya begini saja. Rentan waktu haid itu adalah minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Rentan waktu minimal suci itu 15 hari. Nah, keluarnya darah haid, berhentinya darah haid itu pada rentan waktu yang mana nanti kita bisa menentukan. Untuk lebih mudahnya seperti itu, Mbak. Baik. Jadi Sobat Rama begitu penjelasannya. Jadi kita bisa mengambil minimal keluarnya adalah 24 jam dan maksimalnya adalah 15 hari. Semisal belum 15 hari, nah itu bisa disebut dengan darah haid. Baik Bu Mutmainah, ini ada pertanyaan lagi nih. Iya. Orang yang melahirkan, artinya darah yang keluar itu kan darah nifas. Iya. Nah, darah nifas itu minimalnya itu keluarnya berapa hari dan maksimalnya itu katanya 60 hari. Nah, itu bagaimana? Baiklah, berarti kita geser ya. Geser dari haid ke nifas. Tentang nifas, batasan minimalnya adalah mengeluarkan setetes darah seperti itu setelah bayi itu lahir, lepas dari tubuh ibunya. Lepas dari tubuh ibunya itu setetes darah. Jadi darah nifas itu adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang melahirkan seorang anak ketika anak itu sudah lepas dari tubuh ibunya gitu. Nah, minimalnya adalah setetes. Umumnya yang sudah itu 30 sampai 40 hari mengalami masa nifas. Baik itu terkadang ada yang mengalami pendarahan lumayan banyak, ada yang cukup hanya bercak-bercak begitu. Lalu batasan maksimalnya adalah 60 hari. Nah, untuk kaitannya dengan bulan Ramadan, kewajiban puasa bagi seorang ibu yang melahirkan di bulan puasa, begitu ya, ibu yang melahirkan di bulan puasa, ya dihitung semenjak dia mengeluarkan darah. Nah, sekarang yang menarik begini, darah itu tadi saya sampaikan setetes minimal ya. Nah, ketika ada kasus ibu melahirkan di siang hari, pada bulan suci Ramadan, ternyata dia hanya mengeluarkan setetes darah. Tapi kayaknya sekarang nggak umum ya. Itu hanya untuk Siti Fatimah saja, Sayyidah Fatimah saja. Itu lalu bagaimana? Ya, ketika dia melahirkan lalu yang keluar hanya setetes darah, ditunggu sampai beberapa saat tidak mengeluarkan darah lagi, ya langsung bersuci.
dan dia hanya batal puasanya hari itu kalau dia melahirkannya pada siang hari. Beda cerita kalau dia melahirkan pada malam hari. Pada malam hari, ternyata setelah melahirkan malam hari, dia hanya mengeluarkan setetes darah. Nah, padahal batasan maksimal kan minimal itu kan setetes darah. Setelah mengeluarkan setetes darah itu, karena sudah ditunggu sampai mungkin kan kalau puasa kan sahur ya. Loh, ini dari semalam sampai mau sahur ini kok nggak keluar apa-apa gitu, dan bersih dan kering gitu ya, nggak ada tanda-tanda mau keluar juga gitu ya, karena darah nifas dan darah haid itu rasanya beda ketika dia keluar itu kan ada rasa-rasa panas, ada rasa itu gitu, nggak ada rasanya sampai pada sahur itu, maka dia harus bersuci dan dia puasa besok harinya gitu kan, dia puasa besok harinya begitu. Nah, beda lagi dengan seperti ini kalau dia melahirkan di bulan puasa, terus mungkin pada tanggal 1 ya Mbak ya, ternyata 1 bulan penuh dia tidak puasa karena dia mengalami pendarahan dan darah itu dinamakan darah nifas karena dia melahirkan, ya dia harus mengkodok full puasanya seperti itu. Nah gitu. Terus begini juga perlu diketahui juga sahabat ramah gitu ya, baik haid ataupun nifas itu seperti ini perlu dicermati. Darah itu keluar itu pada saat-saat sholat ya, mungkin yang lebih mudah itu kan waktu sholat ya, waktu sholat. Nah, itu ketika darah haid keluar seperti begini, darah haid keluar 5 menit menjelang adzan maghrib. Nah itu bagaimana Bu? Sudah seharian berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak bermaksiat dan lain sebagainya, banyak membaca Al-Quran dan melakukan segala amaliyah ibadah bulan puasa. Itu kan itu dianggap puasanya 1 hari sah atau batal enggak? Ya tentunya batal gitu ya, tentunya batal. Yang lebih begitupun dengan itu, begitupun dengan pun batal ya? Iya batal. Begitupun dengan melahirkan ya, melahirkan dia sudah capek-capek sehari itu puasa, kurang 5 menit itu bayinya lahir, lalu dia mengeluarkan darah nifas, maka 1 hari itu ya dia harus ganti seperti itu, dia harus mengkodok. Beda lagi seperti ini Mbak, ini untuk kaum remaja ya biasanya perlu diketahui, dan ini warning benar untuk kaum para remaja-remaja kita untuk mengetahui itu. Biasanya orang itu kaum kita itu melihat keadaan sesuatu dalam tanda kutip itu ketika kita pipis gitu ya. Nah kadang kan kita nggak setiap saat itu ngecek ya, nggak taunya misal karena seorang ibu atau remaja yang sedang happy atau sedang ibu yang sibuk memasak, dia ribet memasak, nggak sempet ngecek kalau dia itu keluar darah haid apa tidak, baru setelah kentong maghrib itu dia ngecek. Lah kok sudah banyak gitu ya yang keluar, saya nggak merasakan apa-apa, kayak nggak ada rasa-rasanya itu. Nah itu bagaimana, sehari itu dihitung 1 hari puasa apa tidak? Nah yang seperti itu ya. Untuk ikhtiar jika yang terjadi adalah seperti itu, 1 hari itu diganti di hari yang lain gitu ya. Karena itu kan ketergantungan kita ya, ketergantungan kita. Nah seperti itu pula ketika yang wajib dicermati itu ketika kalau di bulan puasa gitu ya, ketika kita menentukan masa berhentinya haid atau nifas kita. Kalau pas itu bertepatan dengan bulan puasa, gitu ya, itu kita hati-hatinya adalah ketika waktu sahur.
ketika waktu sahur atau ketika batas akhir kita bisa melaksanakan sahur atau memulai puasa gitu ya. Batas memulai puasa atau batas akhir boleh sahur kan begitu ya. Nah, itu waktu-waktu yang rentan itu kita harus ekstra hati-hati. Jadi ketika jenengan itu sudah beberapa saat mengalami haid atau mengeluarkan darah nifas pada waktu menjelang subuh ya, menjelang subuh atau waktu sahur lah gitu nih, waktu sahur jenengan harus ekstra ngecek terus kira-kira ini saya sudah berhentikah darah haid saya, berhentikah darah nifas saya gitu nih. Nah, karena itu yang menentukan besok hari itu harus sudah melaksanakan puasa atau tidak. Yang menarik lagi Mbak, yang menarik lagi itu ada seperti ini. Misalkan banyak tuh pertanyaan begini, Bu, saya ini sudah suci Bu, tapi benar saya sudah sudah ngecek secara hati-hati karena ini bulan puasa. Setiap waktu sholat saya lihat gitu ya. Ternyata saya waktu zuhur sudah benar-benar suci, gitu ya, sudah benar-benar suci. Terus ya saya bersuci lah dari nifas atau dari haid begitu nih. Nah, setelah zuhur itu baiknya bagaimana ya Bu? Saya boleh makan apa tidak? Boleh minum apa tidak? Karena memang setengah hari sudah nggak puasa gitu kan, setengah hari nggak puasa. Itu yang terbaik adalah imsak. Jadi kita menahan gitu nih. Kalaupun memang waktu sebelum zuhur itu jenengan berbuka karena memang belum suci, ya belum putus darah haidnya atau darah nifasnya. Nah, setelah suci maka kita ngeker gitu nih, kita menahan, tidak makan, tidak minum gitu. Begitupun dengan waktu-waktu yang lain, mungkin sucinya atau berhentinya darah haid, darah nifas itu ketika asar, maka kita segera cepat-cepat mandi, bersuci, lalu setelah itu kita bisa buka seperti itu. Oke, iya. Terima kasih Bu. Jadi kebiasaan ya, saya pun gitu. Kebiasaan anak sekarang itu menghitungnya di tahun Masehi, bukan Hijriah. Nah itu kan antara Masehi sama Hijriah itu kan berbeda ya. Nah kadang itu misal si A itu datang haidnya tanggal 5 Masehi, ternyata bulan depannya lagi itu tanggal 8. Nah itu kalau ngitung pakai Masehi itu biasanya kadang berbeda. Nah itu boleh nggak apakah harus pakai yang tahun Hijriah atau bagaimana? Jadi begini, kalau kita mau mencermati atau meneliti sendiri apa yang terjadi pada diri kita, gitu nih, itu tidak harus terpaku pada tanggalan Masehi ataupun Hijriah. Jadi kembali lagi kepada patokan awal, itu ketentuannya adalah hari, bukan tanggal, gitu nih. Ketentuannya adalah hari. Jadi ada tuh yang dia itu sucinya sampai 30 hari baru haid lagi. Ada yang sucinya memang begitu 15 hari suci langsung keluar darah haid lagi. Nah begitu. Jadi kalau patokan tanggal itu tidak bisa menjadi ketentuan. Ketentuannya adalah hari. Hari keluarnya darah dan hari berhentinya darah. Lalu berapa lama keluarnya darah, berapa lama berhentinya darah. Artinya berapa lama haid, berapa lama nifas, dan berapa lama suci, seperti itu. Jadi untuk menghindari kebingungan lebih baik tidak menjadikan patokan tanggal, gitu ya, tidak menjadikan patokan tanggal. Boleh sih tanggalan itu dijadikan alternatif untuk menghitung, untuk menghitung harinya, ampun tanggalnya, begitu. Ya. Saya kan kadang gini, tanggal 8 biasanya datang bulan, kok ini belum, kan sudah masuk bulan puasa. Jadi kan sebelumnya
sudah mengira-ngira tanggal ini nanti datang puasa, jadi sudah persiapan terlebih dahulu. Gitu. Berarti yang jadikan patokan berarti harinya ya. Iya. Boleh saya menambahkan Mbak Nikma? Boleh. Terkait istihadah, banyak kalangan kaum hawa itu tidak mengerti tentang apa itu istihadah. Apa itu istihadah? Jadi istihadah itu adalah darah, kategorinya darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita, namun darah itu termasuk darah penyakit, bisa dikatakan begitu darah penyakit, karena dia keluar tidak masanya haid atau mungkin melebihi masanya nifas, begitu, melebihi masanya nifas. Nah, itu perlu diketahui bagi sebagian kaum wanita pada masa sekarang itu banyak yang KB. Nah, KB. Nah, itu KB itu menjadikan hormonal seorang wanita itu menjadi berubah dari biasanya. Terkadang ada yang mengalami pendarahan terus, tidak ada hentinya. Ada yang mengalami flat terus, itu sampai enggak berhenti, gitu nggih. Ada yang tidak haid, begitu tidak haid. Kalau yang enggak haid sih enggak ada masalah, enggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan yang seorang ibu yang KB lalu dia itu pendarahan terus atau ngeflek terus, itu bagaimana? Nah, jadi patokannya itu begini. Sebelum itu berlarut-larut, memang sebaiknya sih konsultasi ke dokter konsultasi ke dokter, karena pada siklusnya, siklus haid dan siklus suci, di antaranya itu ketika siklus suci mengeluarkan darah, itu dinamakan darah istihadah, darah penyakit. Nah itu berarti jika para kaum wanita itu mengalami hal yang seperti itu, maka baiknya segera ke dokter, segera ke dokter, karena itu banyak sekali dialami oleh ibu-ibu. Apalagi yang KB ya Bu ya. Iyalah, terus kaitannya dengan puasa itu bagaimana Bu menghitungnya? Ya, dari hitungan kita semenjak kita mengeluarkan darah haid itu melewati bulan puasa. Nah, kalau misalkan kayak haid terus gitu kayak mengeluarkan darah terus, itu kan bisa dihitung. Haidnya itu maksimalnya 15 hari. Lalu sucinya 15 hari. Jika di antara haid dan siklus suci itu, siklus haid dan siklus sucinya itu melewati bulan puasa, maka ya bisa dihitung. Ketika kok mengalami pendarahan terus, maka di antara hitungannya itu ada 15 hari tetap harus melaksanakan ibadah puasa, karena itu dihitung istihadah dan dia suci. Ngaten nggih, 15 hari. Berarti 15 hari dia itu nanti mengqadha, 15 hari harus tetap melaksanakan puasa di bulan puasa. Terkait dengan penanggalannya, waktu harus puasa atau boleh dia itu nggak puasa karena dianggap haid. Nah, itu kembali lagi ke tadi, kita harus cermat dalam tanggalan itu. Nah, gitu untuk menghitung hari. Tapi kalau kejadian kayak gitu tuh jarang ya Bu ya. Tapi ada seperti itu. Jadi menambahkan sedikit terkait istihadah. Oh iya, ini yang terakhir Bu ya. Tadi kan ada yang menarik terkait orang yang haid mau adzan maghrib kurang 5 menit aja udah adzan. Nah itu bagaimana pahalanya orang tersebut, apakah tetap dapat pahalanya orang yang berpuasa atau tidak? Oh ya betul sekali. Jadi terkait tadi kita yang bicarakan itu kan puasa kita itu mengganti
dianggap batal atau tidak. Sekalipun bagi satu kasus seperti yang tadi saya contohkan gitu nggih, beberapa menit menjelang buka puasa ternyata kita mengeluarkan darah haid atau kita melahirkan sehingga kita mengeluarkan darah nifas, itu bagaimana kaitannya dengan pahala? Kalau pahala insya Allah apapun yang kita lakukan niatnya adalah ibadah dan untuk mendapatkan ridho Allah pasti akan mendapatkan bagiannya, tentunya berpahala. Sehari itu kita sudah berpuasa, lalu kita melaksanakan amalia-amalia seperti tadarus Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya, sholat sunnah dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang muspro, tidak ada yang sia-sia di mata Allah, tentu akan menuai pahala. Namun ini hanya terkait dengan kaifiyah kita harus mengganti puasa atau tidak. Karena ketika syarat dan rukunnya puasa itu tidak terpenuhi, artinya ya itu membatalkan puasa. Ada hal-hal tertentu yang bisa membatalkan puasa. Itu hanya terkait antara batal dan tidak. Terkait dengan pahala, insya Allah apapun yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan yang kita upayakan gitu. Nah, ini ada sedikit keistimewaan juga untuk kaum kita ya, kaum Hawa. Sekalipun pada saat bulan puasa kita dikudrahi oleh Allah mengalami siklus haid atau saat itu adalah kita nifas gitu nggak ada yang sia-sia. Sekalipun kita tidak puasa, kita bisa melaksanakan amalia-amalia ibadah yang dianjurkan, disunnahkan, dilakukan pada bulan puasa. Tentunya bulan puasa bulan suci, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, dilipat gandakan pahala. Itu berlaku untuk siapapun, baik muslimin, muslimah begitu. Tetap semangat menjalani ibadah puasa ini. Semoga kita mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan ini dan kita menuainya nanti ketika kita di akhirat. Baik, terima kasih Sobat Rama yang telah mendengarkan diskusi kami berdua. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.